Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami akan mempresentasikan chapter 16 mengenai safety, health, and risk management. Boleh next slide? Dengan saya Mutia Taulia dengan NIM 2023-60234. Saya Vincentia Tiana Dharma dengan NIM 2023-60216. Saya Tiffany dengan NIM 2023-60217. Saya Alsio Mareta dengan NIM 2023-60220. Saya Rahma Azalia Putri dengan NIM 2023-60229. Saya Putri Indriani dengan NIM 2023-60211. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai keselamatan dan manajer. Nah, jadi keselamatan manajer ini mencakup apa sih yang harus menjadi keselamatan dalam dunia pekerjaan bagi manajer. Nah, keselamatan dan pencegahan kecelakaan di tempat kerja menjadi perhatian utama manajer. Tahun lalu tercatat 5.190 kematian akibat kecelakaan kerja, naik dari 4.800 tahun sebelumnya. Kecelakaan ini juga menyebabkan 2,9 juta cedera dan mengalami penyakit akibat kerja. Angka sebenarnya mungkin jauh lebih tinggi, mengabaikan penderitaan yang dialami karyawan dan keluarganya. Selain itu, keselamatan kerja berdampak langsung pada biaya dan keuntungan perusahaan. Nah, di sini ada peran manajer dalam keselamatan. Manajer puncak pemegang peran penting dalam keselamatan kerja. Contohnya CEO perusahaan energi pernah dihukum karena kematian 29 pekerja. Menegaskan pentingnya standar keselamatan dari tingkat tertinggi. Mengurangi kecelakaan kerja memerlukan penanganan penyebabnya dan himbauan bekerja dengan aman hanya efektif jika manajemen menunjukkan komitmen nyata terhadap keselamatan. Oleh karena itu, perusahaan harus menerapkan dan mempublikasikan kebijakan keselamatan sebagai prioritas utama. Contoh praktik terbaiknya itu kayak yang ada di Louisiana Pacific Corp yang memulai rapat dengan pesan keselamatan. Oke, boleh langsung next. Nah, di sini ada peran supervisor dalam mencegah kesehatan. Nah, supervisor ini kan orang-orang yang memang bekerja di lapangan langsung, jadi lebih tahu apa sih sebenarnya kemungkinan-kemungkinan yang terjadi kalau misalnya pekerja itu akan mengalami kecelakaan. Nah, di sini OSHA itu punya beberapa langkah yang apabila butuh penanganan lebih lanjut dari supervisor. Nah, di sini kalau memang hanya oke dan bisa ditangani segera dan sendiri itu bisa dicentang oke, tapi butuh perhatian khusus dan butuh perhatian dari supervisor itu bisa yang action needed. Jadi biar bisa diperhatikan lebih dalam lagi. Next. Nah, kemudian ada briefing manager tentang hukum keselamatan kerja. Next. Nah, di sini ada standar pencatatan OSHA. Nah, OSHA ini beroperasi berdasarkan klausul standar umum yang menyatakan bahwa setiap pemberi kerja harus menyediakan kepada setiap karyawannya pekerjaan dan tempat kerja yang bebas dari bahaya yang diketahui yang menyebabkan atau mungkin menyebabkan kematian atau cedera fisik serius pada karyawannya. Kemudian di sini ada yang harus dilaporkan dari karyawan. Nah, di sini karyawan tuh perlu melaporkan beberapa hal apabila terjadi kecelakaan dalam bekerja. Hal ini untuk mengidentifikasi dan mengurangi kecelakaan-kecelakaan yang ada di lingkungan pekerjaan. Boleh next? Nah, di sini ada inspeksi dan surat tilang. OSHA menegakkan standarnya melalui inspeksi dan jika perlu surat panggilan. Inspeksi biasanya dilakukan tanpa pemberitahuan. Program inspeksi dan surat tilang memiliki program diantaranya prioritas inspeksi, inspeksi, dan hukuman. Nah, OSHA menegakkan standar keselamatan melalui inspeksi tanpa pemberitahuan dengan prioritas utama pada bahaya yang mengancam, cedera parah, dan keluhan pekerja. Inspeksi dimulai dengan surat kepercayaan. Inspeksi dimulai dengan surat kepercayaan diikuti dengan penilaian terhadap pelanggaran seperti perlindungan jatuh dan komunikasi bahaya. Nah, denda ini berkisar $5.000 sampai $150.000 untuk pelanggaran serius. Bisa lebih tinggi setelah insiden besar. Nah, selanjutnya mengenai tanggung jawab dan hak pekerja akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, jadi yang selanjutnya itu ada yang namanya tanggung jawab dan hak pekerja. Jadi, pengusaha itu tuh bertanggung jawab menyediakan tempat kerja yang bebas dari bahaya, memahami dan mematuhi standar OSHA. Jadi OSHA ini tuh adalah singkatan dari Administrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Lalu mereka nih berhak meminta konsultasi, identifikasi petugas, dan alasan pemeriksaan dari OSHA itu sendiri. Jadi karyawan ini harus mematuhi standar OSHA, terus mengikuti peraturan dan keselamatan, serta melaporkan bahaya tanpa takut adanya pembalasan. Meskipun karyawan ini bertanggung jawab, pengusaha tuh tetap dapat dihukum atas pelanggaran keselamatan dengan pengadilan mengharapkan pengusaha itu melakukan upaya untuk mencegah pelanggaran tersebut, termasuk mendisiplinkan karyawan jika diperlukan. Boleh di next? Selanjutnya ada keamanan digital SiteDocs. Jadi SiteDocs ini adalah sistem manajemen keselamatan digital yang memungkinkan pemberi kerja dan karyawan ini mengelola dan mengakses dokumen keselamatan melalui perangkat seluler dan web. Dengan SiteDocs ini, dokumen seperti laporan OSHA itu dapat diakses dan dilengkapi secara real time, memudahkan manajemen untuk memantau kebutuhan, mengidentifikasi bahaya, dan menangani insiden secara cepat. Nah, selanjutnya apa sih penyebab dari kecelakaan?
Jadi, ada 3 penyebab dasar kecelakaan di tempat kerja. Ada kejadian tak terduga, kondisi tak aman, dan tindakan tak aman karyawan. Jadi kejadian tak terduga ini kurang lebih berada di luar kendali manajemen. Nah jadi, kecelakaan kondisi tidak aman ini juga merupakan penyebab utama dari, kecelakaan. Penyebabnya itu bisa berupa peralatan yang tidak dijaga dengan baik, alat yang rusak, prosedur bahaya di sekitar mesin atau peralatannya, dan penyimpanan yang tidak aman atau terjadi kemacetan, atau kelebihan muatan, dan pencahayaan yang tidak tepat atau silau dan cahaya tidak mencukupi. Jadi jadwal kerja dan kelelahan ini tuh juga mempengaruhi tingkat kecelakaan di dalam tempat kerja. Dengan insiden yang lebih sering terjadi pada shift malam, kelelahan akibatnya tuh kelelahan karyawan ini meningkat dan, membuat pekerjaan mereka tuh nggak jadi efektif dan, dapat menimbulkan, terjadinya kecelakaan. Dan pengusaha ini sering mengurangi kelelahan dengan, melarang lembur wajib. Selain itu, iklim atau psikologi tempat kerja ini memainkan peran penting. Studi menunjukkan bahwa tekanan kerja, stres, dan kondisi buruk di pabrik itu dapat meningkatkan risiko kecelakaan. Oke, selanjutnya itu ada cara mencegah kecelakaan. Boleh di-next? Nah, yang pertama itu ada mengurangi kondisi tidak aman. Jadi maksudnya di sini tuh kayak tanggung jawab utama pengusaha dan insinyur keselamatan tuh dengan fokus pada desain kerja untuk menghilangkan bahaya fisik. Solusi jelasnya nih termasuk menjaga lantai kering dan menggunakan alas, kaki atau anti-slip. Sementara solusi kurang jelasnya mungkin melibatkan perlengkapan seperti sarung tangan atau, sarung tangan anti potong di kantor. Penting nih juga juga penting untuk memastikan kepatuhan terhadap kode bangunan, standar OSHA dan, pembersihan saluran udara. Selanjutnya ada analisis bahaya pekerjaan. Jadi, analisis bahaya pekerjaan ini adalah pendekatan sistematif untuk mengidentifikasi dan menghilangkan bahaya sebelum menyebabkan kecelakaan. Dan ini tuh melibatkan pengamatan situasi seperti, identifikasi. Jadi tuh kita harus mengidentifikasi bahayanya dulu. Jadi yang pertama itu ada amati situasi yang, untuk menemukan potensi bahaya, di tempat kerja tersebut. Terus yang kedua, ajukan 4 pertanyaan, apa sih yang salah? Apa akibatnya? Bagaimana sih hal itu tuh bisa terjadi? Terus, apa sih faktor penyebab, faktor lainnya gitu. Terus selanjutnya itu ada fokus pada risiko tinggi. Jadi identifikasi kejadian beresiko tinggi dan lakukan analisis biaya. Selanjutnya, terapkan langkah-langkah pencegahan berdasarkan hasil analisis untuk mengurangi resiko. Lalu selanjutnya itu ada tinjauan keselamatan operasional, dan tinjauan keselamatan operasional atau tinjauan operasi keselamatan itu dilakukan oleh badan-badan untuk memastikan apakah unit-unit di bawah yurisdiksi ini, mereka tuh mematuhi semua undang-undang, peraturan pemerintah, dan, aturan keselamatan yang berlaku. Sedangkan untuk alat perlindungan diri ini, atau biasa kita disebut dengan, APD, penting nih untuk mengurangi bahaya, tapi sulit dipakai, jika tidak nyaman. Nah, usaha ini tuh menekankan bahwa APD ini harus pas, nyaman, mudah dirawat, fleksibel, dan ringan. Penting nih untuk meminta pendapat pekerja dan mewajibkan penggunaan APD sebelum terjadi kecelakaan. Oke, selanjutnya melindungi pekerjaan yang rentan. Untuk mengurangi tindakan tidak aman tempat kerja, kita harus mulai dengan mengatasi kondisi tidak aman. Tetapi yang lebih penting adalah mengidentifikasi dan mengubah perilaku manusia yang berisiko. Nah, perilaku seperti mengabaikan bahaya, misalnya lantai basah atau merasa aman meskipun tidak menggunakan APD yang tepat, seringkali menjadi penyebab utama kecelakaan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk tidak hanya fokus pada kondisi fisik, tetapi juga pada perilaku yang mungkin menurunkan persepsi risiko di antara para pekerja. Salah satu langkah awal untuk mengurangi tindakan tidak aman adalah melalui penyaringan. Sebagai pemberi kerja, kita perlu memastikan bahwa calon karyawan memiliki sifat-sifat yang mendukung keselamatan seperti kepantangan emosional dan kehati-hatian. Alat seperti indeks keandalan karyawan atau ERI dan wawancari pelaku yang menggali bagaimana kandidat merespon situasi tidak aman dapat sangat membantu dalam menilai apakah mereka memiliki pemahaman yang baik tentang keselamatan di tempat kerja. Selanjutnya, uh, selain itu, pelatihan keselamatan memainkan peran penting dalam mengurangi tindakan tidak aman. Pelatihan yang baik mengajarkan prosedur dan praktik keselamatan yang benar, serta mengingatkan pekerja tentang bahaya yang ada. Ini juga dapat membantu menumbuhkan sikap sadar keselamatan di antara karyawan. OSHA bahkan mewajibkan pelatihan yang efektif dan sangat penting untuk memperhatikan pekerja sementara yang seringkali terlibat dalam kecelakaan. Nah, untuk meningkatkan motivasi dan kesadaran keselamatan, perusahaan bisa menggunakan berbagai alat penguatan positif, seperti poster keselamatan yang diganti secara berkala, serta program insentif. Namun kita harus hati-hati karena program insentif yang terlalu berfokus pada penghargaan bisa mengurangi pelaporan masalah keselamatan jika tidak diterapkan dengan benar. Selanjutnya, membangun budaya keselamatan yang kuat juga tidak kalah penting, seperti kerjasama tim, komunikasi dan kolaborasi, visi bersama, penugasan tugas keselamatan, perbaikan berkelanjutan, dan dorongan pelaporan. Eh, Eee, menciptakan lingkungan yang mendukung. Nah, tim supervisor yang suportif tampaknya memiliki catatan keselamatan yang lebih baik. Organisasi bisa mengembangkan lingkungan yang mendukung dengan melatih supervisor untuk menjadi pemimpin yang lebih baik, menekankan pentingnya kerja sama tim dan dukungan sosial serta menetapkan nilai keselamatan. Selanjutnya, selain itu kita harus memiliki kebijakan keselamatan yang jelas dan tegas. Kebijakan keselamatan yang ditetapkan perusahaan harus menekankan bahwa pencegahan kecelakaan adalah prioritas utama dan perusahaan akan melakukan segala yang diperlukan untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya yang ada. Kebijakan ini harus didukung dengan sasaran keselamatan yang spesifik seperti mengurangi frekuensi cedera atau kecelakaan yang mengakibatkan hilangnya waktu kerja. Lalu kita menetapkan sasaran, eee
ditetapkan sasaran pengendalian spesifik. Kita perlu tetapkan sasaran keselamatan spesifik yang ingin dicapai. Misalnya tetapkan sasaran keselamatan dalam hal frekuensi cedera, yang mengakibatkan hilangnya waktu kerja per jumlah karyawan, penuh waktu. Selanjutnya, eee, program perilaku dan kesadaran. Keselamatan berbasis perilaku berarti mengidentifikasi perilaku pekerja yang menyebabkan kecelakaan dan kemudian melatih pekerja untuk menghindari perilaku tersebut. Tenneco Corporation menerapkan program keselamatan berbasis perilaku untuk, mengurangi kecelakaan dengan mengidentifikasi dan melatih perilaku pekerja yang berisiko. Terus, selanjutnya itu ada melalui partisipasi karyawan. Dalam program keselamatan sangatlah penting menurut, OSHA, keterlibatan aktif karyawan dalam pengembangan dan evaluasi program keselamatan itu adalah kunci keberhasilan. Pemberi kerja harus mendorong karyawan untuk terlibat, merasa nyaman melaporkan masalah, dan, mastiin mereka, punya akses informasi yang dibutuhin untuk menjaga keselamatan. Selanjutnya, melaksanakan audit dan inspeksi keselamatan dan kesehatan itu adalah langkah penting untuk, memastikan efektivitas program keselamatan di perusahaan. Audit ini membantu mengevaluasi kepatuhan terhadap kebijakan keselamatan dan mengidentifikasi potensi bahaya. OSHA itu menyediakan alat audit keselamatan mandiri, yang memeriksa berbagai aspek, seperti kebijakan manajemen dan tujuan keselamatan. Dengan kemajuan teknologi, pemberi kerja ini bisa menggunakan perangkat digital seluler untuk mempercepat proses audit. Hal ini mungkin inspeksi dilakukan lebih cepat, lebih efisien, dan temuan dapat langsung dilaporkan. Secara keseluruhan, audit dan inspeksi keselamatan yang teratur memastikan lingkungan kerja lebih aman dan mengurangi risiko kecelakaan. Selanjutnya, panduan keterlibatan karyawan untuk manajer. Sini ada, Malkan & Company, keselamatan kelas dunia melalui keterlibatan karyawan. Nah, company ini bergerak di bidang desain, produksi, dan pemasaran bahan kimia serta produk tekstil. Telah dikenal luas karena program keselamatan kelas dunianya. Perusahaan ini sangat menekankan keterlibatan karyawan yang tercermin dari survei yang nunjukin tingkat keterlibatan positif sebesar 80%. Angka ini mencerminkan komitmen tinggi karyawan terhadap keselamatan dan kebanggaan mereka terhadap perusahaan. Melalui, pemberdayaan karyawan dan komitmen yang kuat, terhadap keselamatan, Malkan ini berhasil, menciptakan lingkungan kerja yang sangat aman dengan tingkat penyakit dan cedera yang rendah. Ini menjadikan, perusahaan ini sebagai salah satu tempat kerja yang paling aman di industrinya. Program keselamatan mereka menekankan pentingnya keterlibatan aktif karyawan dan menciptakan biaya keselamatan yang berkelanjutan. Oke, selanjutnya, seperti kita lihat, berikut tabel, mengurangi kondisi dan tindakan yang tidak aman. Ini sebuah ringkasannya. Oke. Oke, yang berikutnya itu membahas tentang bahaya kesehatan di tempat kerja mengenai masalah dan solusinya. Boleh di next? Oke, di sini, membahas mengenai bahan kimia dan hygiene industri. Hygiene industri itu berfokus pada pengelolaan bahan kimia di tempat kerja untuk melindungi kesehatan pekerja sesuai dengan standar OSHA. Proses ini melibatkan beberapa langkah penting. Yang pertama, petugas keselamatan fasilitas harus mengenali bahaya potensial dengan melakukan survei di fasilitas, wawancara dengan karyawan, meninjau catatan, serta memeriksa standar pemerintah dan pemerintah. Lalu yang berikutnya, setelah bahaya diidentifikasi, tahap berikutnya adalah dievaluasi, di mana paparan terhadap bahan kimia diukur dan dibandingkan dengan tolak ukur yang berlaku, seperti batas paparan asbes sebesar 0,10 per cm kubik. Evaluasi ini bertujuan untuk menentukan apakah risiko paparan berada dalam batas standar yang aman. Jadi next. Lalu berikutnya, komunikasi bahaya dan keselamatan kerja. Menurut standar OSHA, informasi tentang identitas dan bahaya bahan kimia harus jelas dan mudah dipahami. Produsen dan importir wajib menyediakan label dan lembar data keselamatan, sementara pemberi kerja harus memastikan semua pekerja, termasuk pekerja sementara, memiliki akses dan pelatihan yang memadai tentang bahan kimia tersebut. Pemberi kerja utama dan agen perekrutan bertanggung jawab memastikan komunikasi bahaya dan prosedur keselamatan yang memadai. Jadi next. Paparan asbes dan kualitas udara. Asbes adalah penyebab utama penyakit pernafasan terkait pekerjaan. OSHA menetapkan standar ketat untuk pengelolaan asbes di tempat kerja. Pengusaha harus memantau kadar asbes di udara dan menerapkan kontrol teknis seperti dinding penahan dan filter untuk menjaga konsentrasi asbes di bawah batas yang diizinkan, yaitu 0,10 cm kubik. Lalu alkoholisme dan penyalahgunaan zat. Sekitar 2/3 dari pengguna narkoba dan orang dengan gangguan alkohol adalah pekerja. Alkoholisme di tempat kerja dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan dengan estimasi kerugian mencapai 226 miliar dolar per tahun akibat absensi dan kecelakaan. Selain itu, kematian akibat opioid meningkat secara dramatis dalam 5 tahun terakhir, menambah masalah kesehatan dan keselamatan di tempat kerja. Lalu, pengujian dan penanganan penyalahgunaan zat di tempat kerja. Penanganan penyalahgunaan zat di tempat kerja biasanya melibatkan pengujian karyawan untuk bahan terlarang, baik sebelum penerimaan kerja maupun secara acak selama masa kerja. Pengujian ini dapat mengakibatkan tindakan disipliner seperti pemecatan, konseling, atau rujukan ke lembaga luar jika hasil tes positif berulang. Beberapa perusahaan juga mengatasi risiko penipuan dengan menggunakan tes cairan oral dan undang-undang yang mengatur penipuan tes narkoba sebagai tindak pidana. Pengujian acak dan berkelanjutan tetap disarankan untuk meminimalkan masalah penipuan. Lalu berikutnya, cara menangani penyalahgunaan narkoba di tempat kerja. Idealnya, program bebas narkoba di tempat kerja itu mencakup 5 komponen utama. Yang pertama itu kebijakan tempat kerja bebas narkoba, lalu yang kedua pelatihan supervisor, yang ketiga pendidikan karyawan, yang keempat bantuan karyawan, yang terakhir tes narkoba. Next.
Lalu, berikutnya menangani penyalahgunaan narkoba di tempat kerja. Tingkatnya yang pertama pada yang lebih awal itu, tanda kemungkinan masalah alkoholisme yang pertama, tiba di kantor terlambat, pernyataan tidak benar, berangkat kerja lebih awal. Lalu, dampaknya yaitu mengurangi efisiensi pekerjaan, batas waktu terlambat, dan pekerjaan yang ceroboh serta asal-asalan. Lalu yang tingkat lebih atasnya atau tengah, itu memiliki tanda sering absen terutama hari Senin, rekan kerja menyebutkan perilaku tidak menentu, perubahan suasana hati, kecemasan, terlambat dari kembali makan siang, serta sering absen beberapa hari. Lalu dampaknya kecelakaan, peringatan dari bos, performa berkurang secara signifikan, banyak alasan untuk tugas tidak lengkap, dan yang terakhir itu pada tingkat pengabaian pribadi itu memiliki tanda jalan tidak stabil, lalu ledakan kekerasan, pemadaman listrik, dan sering lupa. Kemudian yang terakhir kemungkinan minum saat bekerja. Dan dampaknya itu sering jatuh atau kecelakaan, tindakan tidak disiplin yang kuat, kinerja yang pada dasarnya tidak kompeten. Jadi next. Lalu berikutnya, stres, kelelahan, dan depresi. Pekerjaan dapat menjadi sumber stres yang signifikan karena berbagai faktor seperti hubungan buruk dengan atasan atau rekan kerja, keamanan rekan kerja yang rendah, gaji yang tidak memadai. Konsekuensi dari stres kerja termasuk kecemasan, depresi, kemarahan, penyakit kardiovaskular, sakit kepala, kecelakaan, dan bahkan penyakit Alzheimer dini. Itu penelitian menunjukkan bahwa perawat yang bekerja di bawah tekanan berlebihan memiliki risiko serangan jantung 2 kali lipat. Lalu berikutnya, mengurangi stres kerja. Dalam bukunya Stress and the Manager, Dr. Carl Albrecht itu menyarankan cara-cara berikut bagi seseorang untuk mengurangi stres kerja. Yang pertama, bangun hubungan yang menguntungkan, menyenangkan, dan kooperatif dengan kolega dan karyawan. Lalu yang kedua, jangan menggigit lebih dari yang bisa Anda punya. Lalu yang ketiga, bicaralah dengan atasan Anda, misalkan untuk menjadikan suasana jika hubungan tersebut telah menjadi tegang. Lalu yang berikutnya, bernegosiasilah dengan atasan Anda untuk menetapkan tenggat waktu yang realistis pada proyek-proyek yang penting. Berikutnya, pelajari sebanyak mungkin tentang acara yang akan datang dan dapatkan waktu persiapan sebanyak mungkin untuk mempersiapkannya. Lalu luangkan waktu setiap hari untuk melepaskan diri dan bersantai. Lalu berjalan-jalanlah di sekitar kantor untuk menjaga tubuh agar tetap segar dan waspada. Lalu temukan cara untuk mengurangi kebisingan yang tidak perlu, mengurangi jumlah hal-hal sepele dalam pekerjaan Anda, seperti mendelegasikan pekerjaan rutin yang jika memungkinkan, lalu membatasi gangguan, dan jangan menunda menghadapi masalah yang tidak mengenakan, membuat daftar kekhawatiran dan yang konstruktif yang mencakup solusi untuk setiap masalah, lalu mendapatkan tidur yang lebih banyak dan berkualitas, menetapkan batasan, seperti tidak memeriksa email dari rumah setelah pukul 10 malam, dan yang terakhir mendapatkan dukungan dengan berbicara kepada teman atau konselor yang dapat dipercaya. Ready next. Oke, berikutnya apa yang dapat dilakukan oleh karyawan? Dalam buku How to Beat the High Cost of Success dari Dr. Herbert Freudenberger menyarankan, yang pertama, hancurkan pola Anda, lalu yang kedua, jauhi semua itu secara berkala, yang ketiga, evaluasi kembali tujuan Anda dari segi nilai intrinsiknya, lalu yang keempat, pikirkan tentang pekerjaan Anda, dan yang kelima, tetap aktif. Lalu akan dijelaskan oleh rekan saya, Cia. Selanjutnya itu ada depresi karyawan. Depresi adalah kondisi medis yang memerlukan perhatian profesional, bukan hanya nasihat informal. Karyawan yang mengalami depresi seringkali memiliki catatan keselamatan yang lebih buruk. Untuk mengatasi hal ini, majikan perlu melatih supervisor dalam mengenali tanda-tanda depresi dan mendorong karyawan untuk memanfaatkan layanan bantuan yang ada. Selanjutnya itu, menyelesaikan komputer selaras dengan masalah ergonomi. Sebagian besar terkait dengan ergonomi atau desain antarmuka pekerja perawatan berikut ini termasuk. Yang pertama itu, karyawan harus beristirahat sejenak dari bekerja di depan komputer selama 3 hingga 5 menit setiap 20-40 menit dan menggunakan waktu tersebut untuk tugas lain. Yang kedua, mendesain fleksibilitas maksimum ke dalam stasiun kerja sehingga dapat disesuaikan dengan orang. Misalnya, gunakan kursi yang dapat disesuaikan dengan penyangga punggung bagian tengah, jangan terlalu lama berada dalam satu posisi. Yang ketiga, kurangi silau dengan perangkat seperti tirai pada jendela dan pencahayaan tidak langsung. Selanjutnya itu ada lakukan pemeriksaan penglihatan sebelum bekerja untuk memastikan penglihatan dikoreksi dengan tepat untuk mengurangi ketegangan mata. Selanjutnya, memungkinkan penggunaan untuk memposisikan pergelangan tangannya pada tingkat yang sama dengan siku. Selanjutnya itu letakkan layar pada atau tepat di bawah ketinggian mata pada jarak 18 hingga 30 inci dari mata. Selanjutnya itu biarkan pergelangan tangan bersandar ringan pada bantalan untuk menopangnya. Selanjutnya itu letakkan kaki rata di lantai atau sandaran kaki. Selanjutnya itu yang pertama itu ada gangguan gerakan repetitif. Gangguan gerakan repetitif itu adalah gangguan gerakan berulang yang meliputi sindrom terowongan karpal dan tendonitis. Gangguan ini disebabkan oleh terlalu banyak pengulangan aktivitas atau gerakan tanpa henti atau gerakan yang tidak wajar seperti memutar lengan atau pergelangan tangan. Gangguan ini mempengaruhi orang yang melakukan tugas berulang seperti pekerjaan di jalur perakitan atau komputer. Yang kedua itu ada duduk. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang banyak duduk memiliki kesehatan yang buruk dan perlu berdiri dan berjalan sekitar 30 atau 40 kali sehari. Itulah sebabnya aplikasi seperti aplikasi kesehatan iPhone meminta pengguna untuk berjalan setiap jam. Selanjutnya itu penyakit menular.
Pengusaha dapat mengambil langkah-langkah untuk mencegah masuknya atau penyebaran penyakit menular. Langkah-langkah ini meliputi yang pertama ada pantau peringatan perjalanan pusat pengendalian dan pencegah penyakit. Yang kedua, dorong karyawan untuk menerima imunisasi. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan kesehatan harian bagi karyawan yang kembali dari daerah terinfeksi. Selanjutnya itu ada menolak akses selama 10 hari bagi karyawan atau pengunjung yang pernah melakukan kontak dengan individu yang diduga terinfeksi. Selanjutnya ada beritahu karyawan untuk tinggal di rumah jika mereka mengalami demam atau gejala pada sistem pernapasan. Selanjutnya bersihkan area dan permukaan kerja secara teratur. Selanjutnya jaga kebersihan tangan dan sediakan cairan pembersih tangan dengan mudah. Dan yang terakhir itu ada atur waktu istirahat, berikan beberapa waktu makan siang untuk mengurangi kepadatan. Selanjutnya itu merokok di tempat kerja. Merokok di tempat kerja membawa berbagai masalah kesehatan dan biaya yang signifikan seperti peningkatan biaya asuransi kesehatan dan kebakaran, ketidakhadiran yang lebih tinggi, dan penurunan produktivitas akibat istirahat merokok. NIOSH merekomendasikan pelarangan asap rokok dan rokok elektrik di tempat kerja. Sementara marijuana masih ilegal secara federal. Sekitar 26 negara bagian telah melegalkannya dan beberapa negara bagian menetapkan standar keselamatan untuk industri ganja. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian keamanan kerja dan manajemen risiko. Next. Nah, untuk manajemen risiko sendiri itu dibagi menjadi dua, ada risiko internal dan juga eksternal. Untuk risiko internal adalah yang dapat dicegah, seperti perilaku ilegal atau kecelakaan kerja, yang dikelola melalui kode etik, prosedur disiplin, dan aturan keselamatan. Untuk risiko eksternal, seperti bencana politik atau alam dan terorisme, itu seperti bencana yang tidak bisa dikelola atau dicegah. Next. Nah, untuk mencegah dan menangani kekerasan di tempat kerja, langkah pertamanya itu adalah meningkatkan tindakan keamanan, baik untuk menghadapi potensi kekerasan dari rekan kerja, pelanggan, atau orang luar. Dan ada beberapa keadaan tertentu yang mungkin memerlukan pemeriksaan latar belakang yang lebih mendalam, seperti kesenjangan ketenaga kerjaan yang tidak dapat dijelaskan, informasi yang tidak lengkap, atau salah pada resume atau lamaran, preferensi negatif, tidak menguntungkan, ataupun salah. Perilaku tidak patuh atau kekerasan sebelumnya di tempat kerja, riwayat kriminal yang melibatkan perilaku pelecehan atau kekerasan, pemutusan hubungan kerja sebelumnya karena suatu alasan dengan penjelasan yang mencurigakan atau bahkan tidak ada. Kemudian ada riwayat penyalahgunaan obat-obatan terlarang atau alkohol. Yang kemudian memperbaiki pencahayaan eksternal dan juga gunakan berangkas jatuh untuk meminimalkan uang tunai yang ada. Next. Masih lanjut dari yang tadi. Selanjutnya pasang tanda yang menunjukkan bahwa uang tunai yang tersedia jumlahnya terbatas. Kemudian pasang alarm senyap dan kamera pengintai. Menambah jumlah staf yang bertugas. Memberikan pelatihan staf dalam resolusi konflik dan respon tanpa kekerasan. Tutup tempat usaha selama jam-jam berisiko tinggi, yaitu seperti larut malam dan dini hari. Kemudian mengeluarkan kebijakan senjata, misalnya senjata api atau senjata berbahaya, atau mematikan lainnya tidak boleh dibawa ke fasilitas tertentu, baik secara terbuka maupun tersembunyi. Indikasi kuat ketidakstabilan seperti yang ditunjukkan, misalnya dengan seringnya pekerjaan perubahan atau pindahan geografis, kehilangan lisensi atau akreditas, konflik masa lalu, terutama jika melibatkan kekerasan dengan rekan kerja, dan pernah dihukum karena kejahatan kekerasan. Next. Nah, perusahaan juga bisa menetapkan kebijakan tanpa toleransi terhadap kekerasan di tempat kerja. Tapi hal ini tuh harus mencakup semua pekerja dan siapapun yang melakukan kontrak dengan personel perusahaan tanpa terkecuali. Nah, perusahaan tuh bisa bikin pelatihan kekerasan di tempat kerja. Dan ada ciri-ciri khas karyawan yang berpotensi melakukan kekerasan. Kayak misalkan dia tindakan kekerasan di dalam atau di luar pekerjaan, perilaku tidak menentu yang menunjukkan hilangnya persepsi atau kesadaran terhadap tindakan, perilaku yang konfrontatif atau antisosial, perilaku agresif seksual, kecenderungan isolasionis atau penyendiri, dan perilaku tidak patuh dengan ancaman kekerasan. Next. Nah, ini juga ada pedoman untuk memecat karyawan yang mungkin mempunyai risiko yang tinggi. Yang pertama, perusahaan itu perlu rencanakan semua aspek rapat, termasuk waktu, lokasi, orang yang akan hadir, dan agenda. Yang kedua, libatkan personel penegakan keamanan. Yang ketiga, melaksanakan rapat di ruang dengan pintu yang mengarah keluar bangunan. Yang keempat, beritahukan karyawan bahwa dia tidak lagi diizinkan berada di kantor pemberi kerja. Yang kelima, buatlah pemutusan hubungan kerja yang singkat dan langsung ke intinya. Yang keenam, pastikan bahwa karyawan mengembalikan semua barang milik perusahaan pada rapat. Yang ketujuh, jangan biarkan karyawan tersebut kembali ke tempat kerjanya. Yang kedelapan, lakukan pertemuan di awal minggu dan pagi hari, sehingga karyawan mempunyai waktu untuk bertemu dengan konsuler, ketenagakerjaan, atau kelompok pendukung. Yang kedelapan, tawarkan paket pesangon sebesar-besarnya. Yang ke-10, lindungi martabat karyawan dengan tidak mengiklankan acara tersebut. Yang ke-11, manajer yang terkait dengan pemecatan harus melakukan tindakan pencegahan pribadi untuk sementara waktu. Yang ke-12, pengusaha harus mempertimbangkan untuk mempekerjakan ahli keamanan untuk memantau selama beberapa waktu konten karyawan media sosial untuk ancaman. Next. Kemudian juga ada kekerasan terhadap perempuan di tempat kerja. Nah, untuk mengurangi risiko kekerasan ini, langkah-langkah keamanan yang dapat diimplementasikan, termasuk tingkatan pencahayaan, penggunaan kotak, penyimpanan uang tunai, dan menerapkan sistem keamanan lainnya. Selain itu, bagi semua karyawan, baik perempuan maupun laki-laki, untuk memiliki akses ke saluran telepon darurat untuk krisis domestik dan program bantuan karyawan yang dapat
memberikan dukungan yang diperlukan. Next. Kemudian ada pengamanan fasilitas. Secara keseluruhan, pengamanan fasilitas ini tuh bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dengan mengidentifikasi potensi ancaman dan menerapkan langkah-langkah pencegahan yang sesuai. Nah, bagian dari penilaian ancaman awal ini tuh ada 6 yang harus ditinjau. Yang pertama itu akses dan area penerimaan tamu, termasuk kebutuhan akan pembawa panik. Yang kedua, keamanan interior, termasuk toilet yang aman, dan identifikasi pintu keluar yang lebih baik. Yang ketiga, keterlibatan pihak berwenang, khususnya prosedur darurat yang dikembangkan dengan penegak hukum setempat. Yang keempat, penanganan surat, termasuk penyaringan dan pembukuan surat. Yang kelima, evakuasi, termasuk prosedur dan pelatihan evakuasi. Dan yang terakhir adalah sistem cadangan, seperti penyimpanan data di luar lokasi. Kemudian ada terorisme, jadi itu pengusaha dapat mengambil beberapa langkah untuk melindungi karyawan dan aset fisiknya dari risiko serangan. Ini tuh kegiatan yang dilakukan itu adalah di tempat kerja. Yang pertama itu periksa identitas setiap orang yang memasuki tempat tersebut, periksa surat dengan cermat, identifikasi terlebih dahulu organisasi krisis seperti antara yang ramping yang dapat menjalankan perusahaan setelah ancaman teroris. Kemudian identifikasi terlebih dahulu dalam kondisi apa Anda akan menutup perusahaan. Kemudian menetapkan proses untuk menentukan tim manajemen krisis dan siapkan rencana evakuasi dan pastikan pintu keluar ditandai dengan baik dan tidak terhalang. Lalu menunjuk seorang karyawan yang akan berkomunikasi dengan keluarga dan orang di luar kantor karyawan. Kemudian identifikasi lokasi di luar lokasi yang berhadapan dengan arah angin di dekat fasilitas Anda sebagai area persiapan untuk semua personal yang dievakuasi. Kemudian tentukan terlebih dahulu beberapa karyawan yang akan melakukan perhitungan jumlah karyawan pada tahap pementasan daerah. Dan tetapkan prosedur komunitas darurat misalnya berdasarkan pesan ada di Twitter. Next. Kemudian ada keamanan cyber. Keamanan data dan cyber itu tuh memerlukan keahlian khusus dan beberapa langkah dasar. Pertama, keamanan data adalah tanggung jawab bersama mulai dari CEO hingga karyawan yang harus menjaga kata sandi mereka. Kedua, data lama yang tidak lagi diperlukan harus dihancurkan untuk mengurangi resiko. Ketiga, askripsi penting, terutama untuk data yang ada di laptop karyawan. Terakhir, bantuan berkelanjutan oleh staf IT diperlukan untuk menilai resiko cyber secara berkala dengan bantuan dari konsultan. Keamanan cyber seperti Kroll dan KPMG jika diperlukan. Next. Rencana kelangsungan bisnis dan darurat. Rencana itu harus mencakup deteksi dini, metode komunikasi keadaan darurat, dan rencana evakuasi. Alarm awal harus diutamakan, diikuti dengan pengumuman yang memberi informasi spesifik dan instruksi kepada karyawan. Selain itu, rencana keberlangsungan bisnis itu penting, termasuk penetapan area aman untuk komunikasi darurat dan informasi tentang jam operasional serta lokasi kerja alternatif. Next. Selanjutnya, mari kita akan membahas mari kita tentang lihat. outsourcing cash. Oke, mari kita lihat sebuah contoh nyata yang menggambarkan bagaimana lingkungan kerja yang buruk dapat memengaruhi kesejahteraan seorang karyawan. Next. Kasus ini melibatkan seorang programmer teknologi informasi bernama John S. yang bekerja di Vulcano Software. Meskipun John menerima gaji yang tinggi, dia menghadapi masalah yang sangat serius yang berhubungan dengan kesehatan fisiknya. Lingkungan kerja yang sangat menuntut dengan jam kerja yang panjang dan kurangnya perhatian terhadap kesejahteraan karyawan akhirnya menyebabkan sakit punggung. John mencoba mencari solusi dengan berkonsultasi kepada fisioterapis dan melaporkan keluhannya kepada atasannya. Berharap ada perubahan atau perhatian yang diberikan, namun sayangnya perusahaan tidak memberikan respon yang memadai. Bahkan atasan John tidak menunjukkan kepedulian terhadap masalah kesehatannya, dan perusahaan pun enggan meningkatkan anggaran untuk fasilitas yang lebih baik. Situasi ini semakin buruk dengan pengalaman David, kolega John yang mengalami masalah kesehatan serupa. Hal ini memperlihatkan pola yang besar dalam perusahaannya itu kurangnya perhatian terhadap kesejahteraan karyawan. Pada akhirnya, frustasi John mencapai puncaknya dan dia merasa terpaksa untuk mengundurkan diri demi kesehatannya yang semakin memburuk. Meskipun dia sadar bahwa mencari pekerjaan dengan gaji setinggi itu akan sulit. Baik, selanjutnya, ini ada beberapa pertanyaan dari application Cash Chapter 16. Yang pertama, itu pertanyaannya adalah, hukum dan standar keselamatan apa sih yang dapat diterapkan pemerintah untuk mengurangi resiko kesehatan yang dialami oleh perangkat lunak pemrograman? Apa yang Anda rekomendasikan sebagai hukuman bagi perusahaan yang melanggar undang-undang tersebut? Jawabannya, jadi pemerintah ini memiliki peran penting dalam mengurangi resiko kesehatan yang dihadapi oleh pekerja, khususnya di industri perangkat lunak. Dengan menerapkan hukum dan standar keselamatan yang ketat, salah satu langkah penting adalah dengan memastikan desain tempat kerja yang aman serta menyediakan peralatan yang sesuai, seperti kursi dan meja yang ergonomi. Selain itu, pengaturan jam kerja yang sehat dan kebijakan istirahat yang memadai sangat penting untuk mencegah kelelahan dan gangguan kesehatan lainnya itu dapat ditimbulkan akibat pekerjaan yang menuntut. Selain itu, perusahaan tuh harus menyediakan dukungan kesehatan mental dan pelatihan manajemen stres melalui Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja tahun 1970 dan pembentukan OSHA, di mana pemerintah ini dapat menegakkan aturan ini dengan sanksi finansial dan reputasi yang mempengaruhi perusahaan jika ada yang melanggar. Selanjutnya. Oke, yang pertama, pertanyaan kedua yaitu berdasarkan apa yang Anda baca, apa saja sih potensi bahaya kesehatan dari seorang pemegang perangkat lunak? Jadi program perangkat lunak ini menghadapi berbagai potensi bahaya kesehatan yang dapat mempengaruhi kesejahteraan mereka secara signifikan. Salah satu masalah utamanya itu ada gangguan
muskuloskeletal atau gangguan yang bisa mempengaruhi fungsi pada ligamen otot, saraf, sendi, dan tulang belakang yang disebabkan oleh posisi duduk akibat fasilitas yang buruk dan penggunaan perangkat itu seperti keyboard atau mouse dalam jangka panjang. Kedua itu ada ketegangan mata, juga merupakan resiko besar akibat paparan layar komputer yang berjangka panjang tanpa adanya istirahat yang memadai dan yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan gangguan penglihatan. Selain itu, pemrograman ini seringkali juga mengalami stres dan kelelahan mental akibat tekanan kerja yang tinggi, terus waktunya itu juga ketat, apalagi beban kerjanya itu juga berat. Nah, ini tuh dapat mengarahkan pada masalah kesehatan mental seperti kecemasan atau depresi. Kelelahan kerja ini juga menjadi perhatian karena jam kerja yang panjang, kurangnya waktu istirahat yang memadai dapat mengurangi produktivitas serta kualitas hidup. Oleh karena itu, pentingnya untuk mengatasi potensi bahaya ini melalui kebijakan kesehatan mental dan manajemen waktu kerja yang sehat. Selanjutnya akan dibahas oleh Cio. Baik, kita masuk ke question yang ketiga, yaitu tulislah sebuah surat resmi kepada CEO perusahaan yang menyarankan apa yang harus mereka lakukan untuk mengurangi potensi masalah stres dan burnout di perusahaan dan kelelahan di perusahaan. Nah, ini saya sudah buat contoh suratnya. Jadi kita buat dia dari CEO Vulcana Software Inc. Ini saya udah buat kayak ya seperti surat biasa. Mungkin ada 5 yang penting, yaitu pertama meningkatkan keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi, yang kedua mendorong program kesehatan mental, yang ketiga mengecilkan beban kerja dan delegasi tugas, dan yang kelima itu mengembangkan ruang relaksasi di kantor. Kelima ini yang mungkin dari perusahaan perusahaan pengirim bisa mengoptimalkan kepada CEO Vulcana Software. Selanjutnya itu ini lagi ya. Jadi kita pengirimnya itu adalah CEO Healthy Corp. Jadi menurut CEO Healthy Corp, 5 poin ini yang dapat membantu untuk merekomendasikan strategi untuk mengurangi stres dan burnout di perusahaan. Kita lanjut question yang keempat. Sebentar. Tulislah sebuah kertas posisi mengenai apa yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk mencegah dan menangani kekerasan di tempat kerja. Nah, yang pertama itu jawabannya itu dari latar belakang kekerasan di tempat kerja, baik dalam bentuk fisik, verbal, atau psikologis, yang merupakan isu serius yang dapat berdampak buruk pada kesejahteraan karyawan, produktivitas, dan reputasi perusahaan. Kekerasan di tempat kerja dapat mencakup ancaman, pelecehan, intimidasi, atau tindakan fisik yang merugikan. Untuk menjaga lingkungan kerja yang aman dan harmonis, perusahaan harus mengambil langkah-langkah proaktif dalam pencegahan serta menyediakan mekanisme yang efektif untuk menangani insiden kekerasan. Dengan tujuan kertas polisi ini, yaitu untuk memberikan panduan kepada perusahaan dalam mencegah dan menangani kekerasan di tempat kerja dengan menerapkan kebijakan yang komprehensif dengan langkah-langkah strategis. Pendekatan pencegahan kekerasan di tempat kerja itu yang pertama, pengembangan kebijakan anti kekerasan yang jelas dan tegas. Kebijakan tersebut harus mencakup seperti definisi kekerasan, jenis pelanggaran, prosedur pelaporan yang mudah diakses oleh semua karyawan. Selain itu, menciptakan budaya kerja yang inklusif dan menghargai setiap individu dan membantu mengurangi potensi terjadinya kekerasan dengan mendorong keterbukaan dan saling menghormati. Langkah penanganan kekerasan di tempat kerja itu yang pertama ada prosedur pelaporan yang aman dan rahasia, yang kedua ada investigasi yang cepat dan adil terhadap setiap laporan kekerasan, yang ketiga dukungan psikologis untuk korban kekerasan, dan yang keempat, pelaku kekerasan harus diberikan sanksi yang tegas. Nah, jadi ini ada kesimpulan dari hasil studi case ini. Dalam langkah-langkah ini, perusahaan dapat mencegah dan menangani kekerasan di tempat kerja secara efektif, serta membangun budaya kerja yang sehat, aman, dan produktif. Komitmen bersama antara manajemen dan karyawan adalah kunci untuk menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari kekerasan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin jika teman-teman ada yang bertanya, boleh berkomentar di kolom komentar. Nanti akan kita bahas atau kita jawab di pertemuan MSDM berikutnya. Sekian dan terima kasih.